Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rob semesta alam, yang telah memberikan kita kehidupan dan kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Pada kesempatan ini, mari kita renungkan bersama sebuah tema yang penuh makna dan menjadi dambaan setiap insan beriman. Siapakah yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari yang tiada naungan selain darinya? Bayangkan sahabat, pada hari kiamat nanti, ketika matahari begitu dekat hingga manusia kepanasan oleh dahsyatnya keadaan. Ketika itu tidak ada naungan, tidak ada perlindungan, kecuali mereka yang mendapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, siapakah mereka yang berhak mendapatkan naungan yang mulia ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan dengan sangat gamblang dalam sebuah hadis yang penuh pelajaran. Mari kita simak dan renungkan bersama. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam naungannya pada hari yang tidak ada naungan selain darinya. Yang pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, seorang yang hatinya selalu terpaut pada masjid. Yang keempat, 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berkumpul dan berpisah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, seorang laki-laki yang diajak oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan untuk berzina. Namun ia berkata, aku takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Yang ketujuh, dan seseorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesendirian hingga air matanya mengalir. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah 7 golongan yang disebut secara khusus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah hamba-hamba pilihan yang akan mendapatkan perlindungan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari yang penuh dengan kegelisahan dan penuh dengan ketakutan. Seorang pemimpin yang adil adalah seseorang yang menjalankan amanah kekuasaan dengan penuh tanggung jawab dan tidak memihak kecuali kepada kebenaran. Bayangkan sahabat, betapa beratnya tanggung jawab seorang pemimpin, tetapi jika ia mampu berlaku adil, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan perlindungan istimewa baginya. Masa muda adalah masa penuh energi dan godaan. Namun, seorang pemuda yang memilih untuk mengisi waktunya dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sosok yang luar biasa. Bayangkan sahabat,
seorang anak muda yang lebih memilih sholat, lebih memilih menghafal Al-Quran, dan lebih memilih menjauhi maksiat dibandingkan bersenang-senang dengan dunia. Mereka itulah yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang selalu terpaut pada masjid adalah tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang seperti ini menjadikan masjid sebagai rumah kedua, tempat ia mendekatkan diri kepada Robnya. Bayangkan sahabat, jika setiap langkah kita menuju masjid dihitung sebagai pahala dan penghapus dosa, betapa indahnya balasan bagi mereka yang mencintai rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persahabatan yang tulus karena Allah, bukan karena dunia, adalah salah satu amalan yang istimewa. Sahabatku, bayangkan jika kita memiliki teman yang selalu mengingatkan kita kepada kebaikan, yang mencintai kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersama-sama menuju ridhonya. Godaan zina adalah ujian besar, terutama bagi mereka yang memiliki kesempatan untuk melakukannya. Namun, bayangkan sahabat, jika seseorang berkata, "Aku takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala," saat berada di ambang dosa besar. Ketakwaan seperti ini akan mendatangkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah yang ikhlas adalah sedekah yang dilakukan tanpa pamer atau tanpa ingin dipuji. Bayangkan sahabat, jika kita memberikan harta terbaik kita tanpa ada seorang pun yang tahu, bahkan tangan kiri kita tidak menyadari apa yang diberikan oleh tangan kanan. Inilah sedekah yang membawa kita kepada naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir yang dilakukan dengan penuh kesungguhan hingga meneteskan air mata adalah tanda kelembutan hati dan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan sahabat, jika kita mengingat dosa-dosa kita hingga air mata kita mengalir, itulah air mata yang akan menjadi penyelamat kita kelak, insya Allah. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, prioritaskan ketakwaan dalam hidup. Golongan yang disebutkan dalam hadis ini memiliki satu kesamaan, yaitu ketakwaan yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menjalani hidup dengan penuh kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasi. Yang kedua, amal yang ikhlas membawa keberkahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menerima amal yang dilakukan dengan ikhlas, baik itu kepemimpinan, persahabatan, atau sedekah. Semua harus dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, selalu berusaha menjadi hamba-hamba yang istimewa. Setiap kita memiliki peluang untuk menjadi salah satu dari 7 golongan ini. Tidak peduli apapun posisi kita dalam hidup, jadikan setiap amal kita sebagai jalan menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Janji naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah anugerah yang luar biasa. Mari kita jadikan hidup ini sebagai perjalanan menuju keridhoannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan langkah kita untuk menjadi hamba-hambanya yang istimewa di sisinya. Sahabatku, mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita termasuk dalam golongan yang mendapatkan naungannya pada hari kiamat. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk golongan yang mendapatkan naungan-Mu pada hari yang tiada naungan selain dari-Mu. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ketakwaan, keikhlasan, dan amal yang Engkau ridhoi. Ya Allah, ya Rob, lindungilah kami dari api neraka dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu yang penuh kenikmatan. Amin ya Robbal Alamin. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini agar pesan-pesan kebaikan ini dapat tersebar lebih luas kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Kami juga ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabatku yang telah membantu menyebarkan pesan-pesan kebaikan ini kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada sahabat-sahabatku dan keluarga. Amin ya Robbal Alamin. Kami juga memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau kalimat-kalimat yang kami ucapkan kurang tepat dalam menyampaikan pesan-pesan kebaikan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan dan memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya Robbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.